tah, sayang, jadi bukti ya. Ame di dia tah, ya, laporkan. Kericuhan terlihat antara sekelompok pemuda yang diduga para penagih utang dengan warga di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diawali cekcok, ketegangan itu berujung pemukulan terhadap warga yang berusaha melerai. Kericuhan akhirnya kembali berlanjut di kantor desa. Massa mengebuk para penagih utang karena tak terima ada warga yang meninggal dunia. Polisi pun turun tangan untuk meredam emosi warga. Para penagih utang kemudian dibawa ke Polres Cimahi dalam kondisi babak belur. Keributan itu terjadi antara beberapa orang yang menagih utang daripada milik seseorang. Kemudian juga akhirnya terjadi keributan. Atas keributan tersebut ada salah satu korban yang Polisi telah mengamankan 5 orang penagih utang yang diduga kuat sebagai pelaku keributan dan pemukulan terhadap warga. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Terjerat pinjaman online, seorang kepala cabang dealer motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan menggelapkan 22 sepeda motor senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Polisi menangkap pelaku usai melarikan diri dan mengganti nomor telepon berkali-kali. Pria berinisial BAK, 44 tahun, diduga menggelapkan uang 572 juta rupiah di sebuah dealer motor di Pesanggerahan, Jakarta. Ia dilaporkan ke polisi setelah hasil audit internal perusahaan menemukan sang kepala cabang menguasai dana penjualan 22 unit sepeda motor sejak Juli hingga Desember 2024. Kepada polisi, pelaku mengakui menggunakan seluruh uang hasil kejahatannya untuk membayar pinjaman online lebih dari 25 aplikasi berbeda. Pembukuan di bulan Juli sampai Desember ditemukan adanya dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar kurang lebih 572.171.000 berupa kendaraan roda 2 sejumlah 22 motor dengan berbagai jenis kendaraan. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kwitansi pembayaran dari konsumen, buku tabungan, serta 1 unit ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dalam jabatan dan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Puluhan pemandu lagu terjaring razia petugas Satpol Pamung Praja di sejumlah tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten. Petugas turut menyita ratusan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Satu persatu tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten dirazia oleh Satpol Pamung Praja. Hasilnya, ratusan minuman keras dari berbagai merek dan kadar alkohol tinggi diamankan petugas. Tak hanya itu, di salah satu tempat karaoke petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang dibawa pemandu lagu. Dalam razia ini petugas mengamankan 41 pemandu lagu. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk dibina. Satpol PP Tangerang Selatan menyatakan razia ini akan terus digelar guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Kebakaran terjadi di salah satu perusahaan plat merah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan warga di sekitar lokasi mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum api membesar. Dalam rekaman video amatir terlihat kebakaran terjadi di kompleks PT Transpasifik Petrochemical Indotama atau TPPI di Desa Ramenjenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis siang. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi di area dalam pabrik yang produksi aromatik itu. Sejumlah warga mengaku panik, terutama setelah mendengar suara seperti ledakan di sekitar waktu kejadian. Bahkan warga di 2 desa yang berada di sekitar pabrik, yakni di Desa Remen dan Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, juga terdengar suara yang diduga ledakan. Ada ledakan dil, terus habis ada ledakan itu ada asap yang tebal, terus ke Desa Tasik sama awar-awar itu. Semua warga itu sudah panik, suruh evakuasi. Api
api dapat dipadamkan beberapa jam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebuah angkutan kota terbakar di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran ini akibat percikan api dari bensin angkut. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan mobil angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Api yang terus membesar membuat sang sopir panik. Korban pun mengalami luka bakar di bagian tangannya. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 30 menit kemudian setelah mengerahkan 4 unit armada ke lokasi. Kebakaran diduga dipicu percikan api yang berasal dari bensin pada bagian mesin. Ke atas, Pak, ke tempat duduk saya. Jadi saya udah kebakar. Kalau nggak lewat belakang mah nggak tahu. Bisa tahu api pas lagi apa? Emang udah gede, udah masuk sini api semua. Beruntung saat kejadian angkot tersebut dalam keadaan kosong dan tidak menimbulkan korban jiwa. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak tiang listrik dan terbalik di Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Diduga sopir hilang kendali saat kendaraan melaju kencang. Sebuah minibus yang melaju dari arah Pasuruan menuju ke Mojosari menabrak tiang listrik dan terbalik di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus bernama Ahmad Satria Luki, 22 tahun, luka parah di kepala. Tim relawan langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Sebelumnya diketahui korban mengendarai mobil dari arah Mojosari mengarah Bangsal. Warga sempat melihat mobil hendak menepi ke sisi jalan, namun tiba-tiba kecepatannya bertambah hingga menabrak tiang listrik. Dia itu dari arah sana, dia tuh udah minggir. Dia udah minggir melebihi batas garis putih. Ini kan ada garis. Aku pikir dia mau menggok Indomaret. Aku tetap berdiri di situ. Ternyata sampai tiang sini dia nggak menggok. Ini aku, Mas. Ini mobil. Ini udah melewati Indomaret. Dia tambah mepet. Aku langsung mundur. Langsung dia nabrak tiang. Tambah digas nabrak itu. Anggota Polres Mojokerto yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi kendaraan yang ringsek. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko daruratan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit, gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.